Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Apresi Abbas terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Januari dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah desa, DPD dan LKD dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa dan sinergitas pemerintah kabupaten dan pemerintah desa untuk percepatan pembangunan di desa dalam rangka Sambas berkemajuan. Tujuan dari kegiatan tersebut kami mohon kiranya kepada pemerintah kabupaten bersinergis dengan pemerintah desa dalam percepatan pembangunan. Kita tahu bahwa pembangunan di Sambas masih belum optimal. Desa sudah melakukan berbagai macam mekanisme seperti musrembang di desa yang dilaksanakan dengan DPD dan tokoh masyarakat, dilakukan musrembang di kecamatan dan di bawah di kabupaten. Namun akhirnya desa-desa belum begitu optimal dalam pemerataan proyek pembangunan. Bahkan ada beberapa desa yang pembangunannya bertumpuk-tumpuk, bahkan banyak sekali, dan ada desa yang tidak sama sekali ada pembangunan. Untuk itu kami mohon dengan pemerintah kabupaten, dalam hal ini Pak Bupati dan Dewan, bagaimana untuk pengaturan poker-pokernya yang ada di kabupaten. Kami tidak mau nanti desa tidak ada pembangunan, tidak pemerataan, tidak mendapat pemerataan yang sebaik-baiknya. Apakah harus ada bupati di desa kami? Apakah harus ada anggota dewan di kampung kami baru ada pembangunan kami? Nah, itu yang kami sesalkan sekali, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan seperti ini, apa yang kita harapkan kaitan dengan pembangunan, percepatan pembangunan dan visi misi Bupati Sambas itu terwujud. Mungkin itu dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membawa atap ke Semelagi untuk membangun gudang keladi. Sungguh mantap sebutan tadi. Kita apus dulu ke Pak Hadi Sabdi sebagai ketua adesi. Selanjutnya, sambutan dan pengarahan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas kepada Dr. Landes Alkap NSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya ndaan pandai berpantun, kurang ahli dalam pemantun. Yang saya hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, hadir di tengah kita Ibu Yuslinda. Yang kami hormati Camat Paluh Pak Budi Susanto, Camat Salatiga Pak Alpian, Sekcam, kemudian Kasih, Kepala Desa 150, Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa, anggota BPD khusus,
Ketua Abdesi Kabupaten Sambas, Bapak Halil beserta seluruh panitia, dan hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dari visi gubernur ini, kita lihat ruas jalan. Ruas jalan dari Kecamatan Ledo, Subah, Sambas itu status jalan provinsi. Sekarang betul-betul dalam kondisi baik. Berikutnya lagi, pengalihan status dari jalan desa menjadi jalan kabupaten, menjadi jalan provinsi, dan menjadi jalan strategis nasional. Ini adalah sentuhan dari Bapak Gubernur, yaitu ruas jalan dari Kecamatan Tebas, penyeberangan Prige Piai yang sekarang sedang dibangun jembatannya, terus ke Kecamatan Tekarang, belok ke kiri itu menuju Sentebang, kemudian menuju ke Pinang Merah, di sana desa Pinang Merah, Simping Pinang Merah, tembus di Tanah Hitam, terus ke Kecamatan Palu menuju Sajingan. Itu sekarang statusnya sudah berubah menjadi jalan strategis nasional, yaitu jalan lingkar luar. Kalau lingkar dalam itu adalah jalan menuju Galing sampai ke Sajingan. Ini tentu upaya dari gubernur kita, memberi perhatian kepada pemerintah Kabupaten Sambas. Contoh real adalah pembangunan jembatan Tebas. Itu perjuangan bersama antara Bupati Sambas dan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Berikutnya lagi, ruas jalan yang sedang diupayakan untuk sepanjang jalur perbatasan dengan negara tetangga, mulai dari Camar Bulan, nyambung di Sajingan, terus tembus ke Seluas, tembus ke Jagoy, tembus ke Bengkayang, dan sampai sepanjang jalan ini. Itu bagian dari perjuangan dari pemimpin di Kalimantan Barat ini. Itu berubah, jalannya, status jalan adalah menjadi jalan strategis nasional, rencana sampai ke Kalimantan Utara. Visi yang pertama penjabaran adalah peningkatan infrastruktur. Ini visi gubernur. Kemudian yang kedua adalah tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip good governance. Apa itu? Kami pemerintah Kabupaten Sambas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur. Dalam hal ini hadir bersama kita di sini adalah Kepala Dinas PMD yang telah memacu 14 adalah indeks pelayanan publik. Indeks pelayanan publik, tim penilai dari provinsi, dari Biro Organisasi Provinsi telah melakukan fasilitasi untuk dinilai oleh Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, kita Kabupaten Sambas dalam hal tata kelola pemerintahan baik yang good governance. Itu misi dari visi dari gubernur. DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu kita Kabupaten Sambas. Fasilitasi dari provinsi, predikat kita adalah A, yaitu pelayanan urusan perizinan. Itu kita aplaus untuk gubernur kita. Sampaikan ini real ya, yang saya sampaikan ini real, bukan cerita mengarang, tapi adalah real, dibuktikan dengan pemberian penghargaan. Berikutnya lagi, pencatatan sipil dalam hal tata kelola pemerintahan. Kita Kabupaten Sambas, capil dalam pelayanan administrasi kependudukan, nilai kita A+. Bukan hanya A, tapi A+. Bukan hanya nilai A, tapi A+.
dalam hal pelayanan administrasi kependudukan. Dan itu bagian dari penjabaran dari visinya Gubernur Kalimantan Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik. Berikutnya lagi, 2 rumah sakit Pemangkat dan rumah sakit Sambas dalam hal pelayanan publik itu kategorinya B, belum A. 2 yang A, DPMPTSP dan Capil. Kemudian 2 rumah sakit ini kategori B. Berikutnya di misi gubernur yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif. Ini misi gubernur yang ketiga. Implementasi di Kabupaten Sambas, peringkat IPM Kabupaten Sambas dari 14 kabupaten kota yang disampaikan oleh Bupati, dari peringkat 6 naik menjadi peringkat 5. Ini reputasi untuk Bupati dan turunan dari gubernur ini. Apa maknanya? Maknanya usia harapan hidup dihitung dari kelahiran yang ada di Sambas itu meningkat menjadi 69,02. Secara statistik orang Sambasnya panjang-panjang umurnya. Dan itu angka real. Berikutnya lagi, misi yang ketiga dari gubernur, mewujudkan masyarakat yang inovatif. Kita Kabupaten Sambas bersama Sanggau dan Kepulauan Riau kategori kabupaten terinovatif dengan penilaian di Desa Sejiram itu, internet desa. Mana kawan Sejiram? Aplaus untuk kawan kita Sejiram. Berdiri belakang kampungnya berdiri. Sejiram berdiri belakang kampungnya. Alhamdulillah. Desa Sejiram di dalam misi gubernur yang nomor 3, mewujudkan masyarakat yang inovatif, kita Sambas dapat juara 1 untuk kategori kabupaten terinovatif di wilayah perbatasan. Dana insentif daerah DID itu 2 tahun dijanjikan oleh pusat tidak dibayar. Ini terus terang saya ngomongkan, tidak ada saya dusta. Semestinya Sejiram itu bisa minta share dana DID, dana insentif daerah. Tetapi WTP 4 kali yang dijanjikan 6 miliar sampai hari ini belum diluncurkan oleh pemerintah pusat. Nanti kalau ada dana insentif daerah atas reputasi yang diperoleh oleh Desa Sejiram, boleh juga disampaikan kepada Bupati. Itu yang saya sampaikan terkait dengan misi gubernur. Misi gubernur ini ada 6, 3 diantaranya tadi telah saya sampaikan. Apa yang diberikan oleh Kabupaten Sambas, dukungan Kabupaten Sambas untuk mewujudkan misi gubernur itu sebagian sudah ada di Kabupaten Sambas. Berikutnya saya masuk kepada ini, yaitu optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa. Berhenti dulu di penyelenggaraan pemerintah desa. Saya ingin berhenti dulu di pembahasan di pemerintah desa. Ini maaf ya, tidak pakai konsep ini. Langsung nih bicara. Tidak pakai konsep nih. Mohon maaf. Pada optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, kita di sini BIMTEK, peningkatan kapasitas. 3 hari di sini artinya kembali dari sini nanti ada tambahan
muatan yang terisi di masing-masing pemikiran kita. Fokus di optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa. Apa saja yang menjadi perhatian dari optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa? Perlu Bapak Ibu tahu di ruangan ini, secara regulasi urusan yang menjadi kewenangan, yang menjadi kewajiban, yang menjadi tanggung jawab dari desa kurang lebih diamanatkan dalam 81 aturan atau regulasi. 81 itu baru judulnya, belum turunannya. 81 regulasi ataupun aturan yang ada. Mari kita buka cermati satu persatu. Mohon maaf Bu ya, saya baru hari yang keempat jadi kepala dinas nih Bu. Saya baru hari keempat jadi kepala dinsos PMD. Baru hari keempat, baik, terus terang saya bilang. Saya dilantik itu kemarin tanggal sekian, hari Kamis saya masuk kerja. Hari Jumat, Sabtu libur, kemudian Minggu libur, Senin libur, baru efektif 3 hari saya jadi kadis nih. Baru efektif, karena saya mulai masuk hari Kamis. Baru efektif 3 hari. Sekali di sini, waktu Bimtek Siskudes, sekali di Dangau, Bimtek RPJMdes, ini yang berikutnya. Kalau dihitung efektif baru ketika saya di sini itu saya belum masuk kantor setelah dilantik. Baik, kita kembali kepada pokok bahasan 81 regulasi aturan yang mengatur di desa. Satu persatu kita cermati. 6 diantaranya itu adalah undang-undang. 6 diantaranya. 6 diantaranya undang-undang. 4 PP pengganti undang-undang. Nanti saya sebutkan satu persatu kalau waktu cukup. 2 itu adalah peraturan presiden. 2 peraturan presiden. 26 Permendagri. 26 Permendagri. Aturan itu diterbitkan oleh Permendes. 9 regulasi yang diatur oleh Pemda kita Sambas. Sekarang saya mengambil poin-poin mana peraturan presiden, mana Permendagri, mana Permendes, dan mana peraturan daerah. Saya ngambil yang umum-umum saja. Yang paling mudah diingat, Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Itu satu diantaranya. Ada juga Permendagri tentang struktur dan organisasi tata kerja pemerintah desa. Ada administrasi desa, ada stunting, ada tentang lembaga adat, ada tentang administrasi desa, ada penataan batas desa. 82 regulasi ini mengatur tentang pekerjaan yang ada di desa. Nanti waktu materi saya itu hari besok Kamis jam 1 sampai 2 itu saya akan mengangkat 1 atau 2 dari poin isi dari regulasi itu. Mengapa begini Bu? Saya pernah jadi sekretaris Dinsos PMD Bu. Jadi hafal gitu kan. Hafal gitu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi penyelenggaraan pemerintah desa. Sekarang saya masuk sinergitas. Kan di sana itu ada sinergitas. Ada sinergitas. Apa itu sinergitas? Ini berangkat dari moto Bupati kita Sambas, berkemajuan. Apabila saya menyebutkan salam berkemajuan, jawabnya tetap semangat. Apabila saya menyebutkan salam berkemajuan, jawabnya
tetap semangat dengan mengacungkan 5 jari. Kita mulai. Salam berkemajuan. Tetap semangat. Salam berkemajuan. Tetap semangat. Bapak Ibu telah mengacungkan tangan. Apa makna 5 ini? Nah, kan? 5 periode. Ini ada filosofinya dan ini dijelaskan oleh bupati kita. Jangan sembarang angkat 5 tangan ini. Ternyata ada filosofinya. Butir yang pertama, jempol. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, kekuatan membangun desa didukung oleh pemilik modal. Orang-orang yang berduit, orang kaya, atau yang memiliki penghasilan lebih. Ini diwujudkan dengan jempol 5 ini. Jempol. Berikutnya, salam 5 jari itu, yang pertama jempol, ini adalah pemilik modal, orang yang berduit, orang kaya, ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Filosofinya. Yang kedua, telunjuk. Umaro. Sampai umaro, ya. Ada kepala desa di sini. Pemimpin ini, telunjuk maknanya. Pemimpin. Ada kepala desa di situ. Ada ketua BPD di situ. Ada beberapa personil yang berpengaruh di situ. Ini umaro atau pemimpin yang ada di desa. Telunjuk, simbol dari telunjuk. Jari tengah, ada pemuka adat, tokoh agama, orang-orang yang berpengaruh. Ini disimbolkan dengan jari tengah, ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dilibatkan, bersinergi, sama-sama membangun. Bersinergi ini. Berikutnya jari manis. Ini identik dengan ibu-ibu, identik dengan kaum perempuan yang berperan serta dalam kegiatan pembangunan di desa. Yang terakhir, kelingking. Kelingking ini adalah generasi muda, karang taruna, ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, mensukseskan pemerintahan yang ada di desa. Jadi kalau Bapak Ibu mengangkat tangan tetap semangat 5, inilah deh simbol-simbol yang saya sebutkan tadi. Sekira ini banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf ini jika dalam sambutan saya dan arahan ini kurang berkenan. Untuk menutup sambutan saya ini, saya akan mengucapkan sekali salam berkemajuan, dijawab serentak. Salam berkemajuan. Semangat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Landes Alkap MSI atas sambutan dan pengarahan yang telah disampaikan. Izin Pak Alkap, saya mau bacakan pantun lagi buat Pak Alkap. Ya, mantap ya. Baik doa Egi. Jangan ngantuk. Burung elang, burung merpati, hingga pantah di dekat nanas. Sungguh peserta senang bersari-sari. Acara itu bersama Pak Kepala Dinas. Oke, yeah. Sekali lagi, jalan-jalan ke desa seberkah, bejumpe orang bawa udang galah. Semoga sambutan Pak Alkap membawa berkah, jadi arahan dan bekal peserta yang terarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya pertama-tama minta maaf tidak bisa berpantun. Tapi ini Pak Agus ada siapkan saya pantun. Saya ngepe aja ya Bapak ya. Sungai Selamat arusnya deras. Sampan ditambat tali seutas. Dengan semangat dan kerja keras, kita wujudkan desa yang berkualitas.
kalau dari saya tidak ada pantun, saya juga ada salam. Tapi ini salamnya salam nasional, salam pemberdayaan. Boleh tidak Bapak? Sudah pernah dengar salam pemberdayaan? Biar semangat, udah tak ngantuk. Ini jam 9 ya. Mestinya ada ibu-ibu, bapak-bapak mungkin habis isya ya. Kalau saya tuh udah mulai tua, jadi habis isya udah tidur. Jadi mungkin udah ngantuk ya. Kita ada punya salam pemberdayaan, saya coba. Salam pemberdayaan, bersemangat, maju, mandiri, sejahtera. Coba bisa nggak Pak? Bisa. Udah ngantuk gitu aja ya. Salam pemberdayaan, bersemangat, maju, mandiri, sejahtera. Sekali lagi boleh Bapak? Salam pemberdayaan, bersemangat, maju, mandiri, sejahtera. Terima kasih. Ujung dari semua kegiatan kita ini adalah untuk apa Bapak? Untuk sejahtera. Sebenarnya salam pemberdayaan itu ujungnya adalah merdeka. Tapi kita udah merdeka kan? Nah, jadi yang perlu kita sekarang sejahtera. Jadi paling ujung semua kegiatan apapun adalah sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini berdiri di sini untuk mewakili Pak Gubernur. Tadi sekitar memang rencananya sampai beberapa saat yang lalu beliau masih sesuai berita dari ajudan masih ingin bersama Bapak Ibu. Namun saya juga tidak tahu jam kira-kira hampir maghrib ajudan menelpon kami untuk mewakili beliau. Ya Bapak ya, jadi kami mohon maaf hadir di sini untuk mewakili beliau. Dan tadi seperti Pak Khalid sampaikan tadi bahwa beliau kirim salam untuk bapak-bapak melalui WA-nya Pak Ajudannya Pak Gu. Jadi kirim salam Bapak Gubernur kepada bapak-bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dibekali oleh Pak Gub sambutan untuk Pak Gub, sambutan untuk bapak-bapak. Nanti akan saya bacakan. Sebelum saya bacakan di sini, saya juga selaku Kepala Dinas PMD ingin juga menyampaikan beberapa kata ya untuk salam perkenalan kita, terutama kepada Kepala Dinas PMD. Ya, saya mau foto. Mana kok dikit nggak ada 150. Yang kepala desa mohon angkat tangan, gitu. Nah, angkat tangan biar nampak. Ini nanti kepala desa, gitu. Sari ini. Berdiri aja Pak, berdiri aja dah nampak. 152 berdiri Bapak, please. Silakan Pak, berdiri Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak apa. Artinya Bapak hampir 80% dari seluruh desa di Sambas ada 193 plus 2 sekarang ya. Kepala desa yang baru mana? Di Subah. Saya hadir kemarin meresmikan desa dan kepala desa baru. Mana Pak kepala desanya? Nggak ikut ya. Dan saya disuguhi sama Pak Bupati kambing karena nggak akikahan ya. Lahir desa. Kalau orang Islam kan lahir anak laki-laki, kambingnya 2 kan. Izin saya buka sambutannya, tidak pakai sambutan tetapi saya bacakan saja. Ini Gubernur Kalimantan Barat, izin Bapak, sambutan Gubernur Kalimantan Barat pada acara bimbingan teknis bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan LKD se-Kabupaten Sambas hari Selasa 24 Januari 2023 pukul 19.30 sampai dengan selesai, tempat Hotel Kapuas Palace Pontianak. Oh ini ada di sini, enak baca di sini ya. Oke. Yang saya hormati Bupati Sambas, pimpinan DPRD Kabupaten Sambas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sambas, pengurus Dewan Pimpinan Cabang Abdesi Kabupaten Sambas, para narasumber, peserta BIMTEK, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan nikmat kesehatan dan kesempatan hadir di pertemuan ini. Pembukaan BIMTEK bagi Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan LKD se-Kabupaten Sambas
atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya menyampaikan apresiasi pada seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian acara ini, khususnya kepada Dewan Pengurus dan jajaran Dewan Pimpinan Cabang Abdesi Kabupaten Sambas. Hadirin yang saya hormati, jumlah desa mandiri pada tahun 2022 kita dibekali ini Bapak paparan biar Bapak-bapak juga tidak ngantuk ya. Jumlah desa mandiri kita pada tahun 2022 mencapai 586 desa, dan ini telah melebihi target yang ditetapkan. Provinsi Kalimantan Barat patut berbangga di mana peringkat status indeks desa membangun tingkat provinsi semakin baik, yaitu berada di peringkat 6 dengan nilai rata-rata IDM 0,7382 di bawah Sumatera Barat. Pada tahun ini kita dapat melampaui Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Timur dengan status IDM provinsi maju. Hanya Provinsi Bali yang telah berstatus IDM mandiri. Hadirin yang saya banggakan, bagaimana dengan Kabupaten Sambas? Untuk Kabupaten Sambas pada tahun 2022 terdapat satu desa, yaitu Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, yang memiliki desa IDM peringkat 16 nasional dari 76.000 desa se-Indonesia dengan nilai IDM 0,9851. Kita bersyukur juga bahwa Kabupaten Sambas ini merupakan penyumbang desa mandiri terbanyak di Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2022, yaitu sebanyak 119 desa mandiri. Tepuk tangan lagi. Saya yakin dengan kerja keras seluruh perangkat desa Kabupaten Sambas untuk tahun 2023 akan mampu menembus 10 besar dengan nilai IDM tertinggi nasional. Tadi dikatakan 16 kan? Dari 76.000. Sambas keren. Desa Sekura ranking 16 dari 76.000 Bapak desa. Itu kita syukuri. Tugas dan fungsi kepala desa, BPD, perangkat desa dan LKD menuntut adanya peningkatan kompetensi bagi Bapak Ibu sekalian. Kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan agar saudara-saudara dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini desa dituntut mampu dalam mengelola anggaran desa yang cukup besar. Kepala desa, perangkat desa, dan BPD mau tidak mau harus mampu memahami setiap regulasi yang terkait dengan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan. Boleh saya skip sedikit Pak? Ada contoh desa lorong di Kabupaten Sambas yang tidak perlu dicontoh. Ingat ya Bapak, tidak perlu dicontoh. Karena satu saja desa Kabupaten Sambas tidak 100% realisasi anggaran tahun ini. Ya. Jalin komunikasi yang baik antara kepala desa dan perangkat desa, BPD dan LKD agar kemungkinan terjadinya konflik terhindari. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, pastikan saudara-saudara tidak melampaui batas kewenangan. Manfaatkan teknologi, potensi dan peluang yang ada di desa saudara agar optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta sinergitas antara pemerintah Kabupaten Sambas dengan pemerintahan desa untuk mempercepat pembangunan desa dalam mewujudkan Sambas berkemajuan dapat terlaksana dengan baik dan sehat. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini memberi manfaat dan sebagai motivasi serta komitmen untuk terus mampu memperluas kontribusi kita guna meningkatkan sumber daya manusia dan mampu menyumbangkan pikiran dalam program-program pembangunan. Harus membuka ya Bapak ya. Izin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas kepala desa, BPD dan peningkatan desa se-Kabupaten Sambas dengan tema optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sinergitas pemerintahan Kabupaten Sambas dengan pemerintahan desa untuk percepatan pembangunan di desa dalam mewujudkan Sambas berkemajuan. Saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan dan ridhonya atas usaha yang kita lakukan bersama. Sekian, terima kasih tertanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Gubernur Kalimantan Barat Haji Sutarmiji SH MU.
Demikian Bapak Ibu, sambutan pesan dari Pak Gubernur sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Pesan saya selaku Kan kalah ya. Anak-anak ya buka anak lah, maskernya bah. Kopi di sana lagi. Maskernya buka. Foto bersama kita situ aja. Buka masker katanya, Bu. Buka masker. Ada. Ya ada kopi di dalam. Nampak. Sambas kemajuan, Pak. Sambas kemajuan. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ya. Kita foto bersama. Selanjutnya kita sesi foto bersama. Yang lainnya belum. Peserta berdiri. Berdiri dulu Pak. Yang di belakang Pak. Yang nampak.